Perda-perda itu perda-perda abal-abal kalau saya rasa, karena tidak hanya sekedar dibuat menghabiskan anggaran pendidikan atau untuk acara-acara kegiatan. Dinas pendidikan ini ngontrak Kabarnya, menurutnya. Nah, ini yang saya sebagai masyarakat. DPR juga tidak tanggap. Sampai sekarang, Padang sebagai kota, pusatnya Sumatera Barat, ibu kotanya, terminal saja tidak ada. Sampai ini tidak bisa menerobos. Di mana kendalanya? Siapa yang akan bisa next wali kota Padang nih, next mayor city ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir menyapa view sedunia. Sebuah channel yang sangat menggelitik. Sore ini kita hadir bersama seorang tokoh, sebenar tokoh, orang yang mungkin dicari-cari banyak orang menjelang pemilu 2024 ini. Dan apalagi jelang pilkada, pasti dicari-cari orang tokoh ini. Beliau adalah Ketua LPM Kota Padang, Ketua Dekopinda Kota Padang, yaitu Bapak Datuk Irwan Basir. Selamat sore Pak Datuk. Selamat sore. Pak Datuk ini sudah lama saya kenal. Dia bekas birokrat juga dan sekarang lebih banyak berkecimpung dalam sosial kemasyarakatan. Dia adalah tokoh utama, tokoh kunci sebuah kecamatan yang punya pemilih nomor 2 besar di Kota Padang, yaitu Kecamatan Kuranji. Kan dia sudah levelnya sudah nenek mama. Saya juga agak jaga-jaga cara bicara saya karena ini datuk nanti kena denda saya nanti. Kita dengan Pak Datuk Irwan Basir ini mengangkat topik atau tema yang jelas akan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Kota Padang pada 2024 nanti, dan itu tentu kita akan memflashback sebagai warga kehormatan juga ya. Sebagai warga kehormatan kota, tokoh publik Kota Padang, tentu Pak Datuk ini lebih banyak menyelami suasana kebatinan warga kota dengan kepemimpinan Pak Henry Septa dan Ekos Albar yang saat ini. Bagaimana Padang, apakah tercelak atau tidak, apakah kesejahteraan itu ada atau tidak, dan lapangan pekerjaan itu terbuka atau tidak, itu Pak Datuk bisa mengelaborasinya pada channel Ngopi Toat sore hari ini. Silakan Pak Datuk. Ya, terima kasih. Karese sore hari ini kita bisa merevitalisasi apa yang telah menjadi suatu bentuk sistem yang dijalankan pada 104 kelurahan, 11 kecamatan. Potensi-potensinya kita melihat ya. Kota Padang ini adalah barometer Sumatera Barat. Bicara Padang itu menggambarkan Sumatera Barat. Artinya apabila Padang keok, tentu secara tidak langsung mempengaruhi daripada pintu gerbangnya. Padang Caos juga mempengaruhi Sumatera Barat. Sangat-sangat. Jadi tentu kita melihat secara seksama kondisi kekinian itu. Pertama sekali dari segi pemerintahan. Pemerintah ini kan eksekutifnya. Ya. Eksekutif dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota. Suatu hal yang sangat domains dalam mendelegasikan tugas dan kewenangan serta tupoksinya, yang sasaran adalah objeknya adalah peningkatan harkat dan martabat kesejahteraan masyarakat yang ada di kota ini. Itu tersebar di 104 kelurahan. Nah, Kota Padang ini kan majemuk. Keheterogenan sebetulnya satu kekuatan dalam hal memanage suatu sistem. Jelas siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab pada apa. Kalau kita lihat dari segi tugas dan fungsinya, wali kota ini kan pemerintah ini pelayan masyarakat. Nah, apa yang Tok sampai tadi, pelayan itu sejauh mana pelayan itu diimplementasikan dalam kehidupan pemerintahan terhadap masyarakat, semuanya ada nilainya oleh masyarakat.
ya, sebagai ketua LPM dan sebagai ketua Dokupinda dan sebagai ketua Majelis Pertimbangan Adat di Negari, perlu kita melihat, mengkaji secara planning perencanaan pembangunan itu tidak terukur. Dalam hal ini tentu kita melihat daripada keadaan di lapangan, di akar rumput itu akan bisa menilai terjadinya suatu bentuk bahwasanya seolah-olah ya pimpinan itu dilayani. Sedangkan dalam aspek-aspek yang menjadi suatu rumusan dalam good governance dan clean governance itu adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani. Nah, ini sering terjadi ketika saya menghadiri acara-acara, disayangkan seringnya pimpinan kota itu sering terlambat datang dalam mengakomodir undang-undang masyarakat. Dan ini yang harus kita robah, memenek bahwasanya masyarakat itu sebetulnya menghargai daripada nakoda yang dimiliki. Tapi ketika suatu proses itu tidak berjalan dengan apik, sehingga masyarakat menilai evaluasinya adalah melihat sesuatu yang dilecehkan. Dan ini sering terjadi di lingkungan, apalagi pada tingkat akar rumput. Oleh sebab itu kepada sistem ini kita mengkaji. Bukan kita tidak melihat Pak Wali Kota tidak bekerja, tapi menjalankan apa yang sudah ada itu bisa saja semuanya orang. Karena apa yang menjadi renstrar perencanaan kota ini kan sudah ada breakdown-nya. Tetapi yang kita inginkan adalah terobosan-terobosan, perubahan-perubahan, planning yang terakomodir dan target fungsional yang tercapai dalam pembangunan itu. Karena masing-masing kecamatan khususnya mempunyai potensi-potensi penguatan-penguatan serta hasil yang diharapkan berbeda. Kalau kita bicara sebelah kecamatan itu tidak bisa disamakan. Kita sesuai dengan kondisi culture, juga potensi alamnya, tujuan sumber daya manusianya. Ini yang harus dipetakan oleh pemerintah kota. Sehingga tidak mensamakan satu fungsi objek dengan objek lainnya. Ini yang perlu profesional dalam mencapai suatu tujuan dan wujud. Itu dari segi pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian kita melihat juga di segi orang-orang personal, kalau saya rasa kita sudah ada aturan, sudah ada regulasi. Nah, kajian regulasi ini perlu. Karena kita melihat sekarang ini bukan asal Bapak senang. Bagaimana bisa menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini ada indikatornya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, ada batasan-batasannya yang sesuai dengan ukuran. Baik secara volume penduduk maupun potensi SDM yang ada pada tingkat tersebut. Contoh saja sampai sekarang. Pimpinan kota terlambat, sering terlambat. Apakah masalahnya regulasinya, tidak terjadi yang mendudukkan sesuatu tidak porsinya, dan orang-orang SDM-nya itu perlu orang yang ahli di bidangnya. Nah, Tuhan mengatakan kalau tidak, tunggulah kehancuran. Artinya apa? Sesuaikanlah potensi-potensi dengan aspek-aspek yang dipimpinnya. Ini perlu kajian-kajian secara ilmiah dan kajian-kajian secara, kalau hukum kepangkatan itu pajak malapu itu dalam sistem birokrasi. Nah, oleh sebab itu kita melihat sekarang ini di kota ini perlu figur-figur atau pimpinan-pimpinan yang bisa menerjemahkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua masyarakat yang telah melihat beberapa seksama dan banyak-banyak seremonial, artinya kegiatan yang melibatkan masyarakat, kemudian kegiatan itu outputnya hanya sekedar tidak ada mendatangkan peningkatan harkat martabat atau peningkatan usaha masyarakat, itu hanya sekedar seremonial di tingkat lapangan. Nah, kita sebagai orang masyarakat tentu bisa membaca, meraba, serta berikan suatu bentuk kesimpulan-kesimpulan yang perlu kajian-kajian dan solusi-solusi yang tidak sifat dadakan. Ini memimpin kota, bukan memimpin suatu organisasi. Karena dalam kota ini berbagai aspek, berbagai SDM, dan berbagai orang-orang yang bisa punya nilai-nilai dalam hal-hal kearifan lokal yang ada di kota ini. Itu Datuk Irwan Bashir, Pak Datuk, yang luar biasa karena punya pengalaman baik dalam birokrasi maupun dalam ketata masyarakatan. Beliau dari benang merah yang bisa saya dapatkan tadi itu jelas Wali Kota Padang saat ini lambat dalam menghadiri undangan yang telah dijadwalkan oleh masyarakat akar rumput, lambat juga dalam membangun kesinambungan regulasi, dan sebenarnya banyak lambat-lambatnya lagi. Tapi Pak Datuk ini nggak mau mengungkap, termasuk lambat mengisi kursi-kursi kosong pejabatnya. Ini aneh rasanya. Padang sebagai barometer Sumatera Barat itu harusnya menjadi pemerintahan yang dicontoh, menjadi pemerintahan yang menjadi studi tiru
seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Ya kan, Pak Datuk? Betul, betul. Karena Padang ini sudah seabrek prestasinya, Pak Datuk. Tapi dengan pandangan Pak Datuk tadi, kita jadi miris juga ini. Memang ada 2 bulan lagi ini Pak Henry Septa membangun sebuah legasi bagi Padang di periode keduanya ini. Cuma apa yang akan harus digenjotnya oleh seorang Henry Septa, Pak Datuk? Ya, kita tidak menilai subjektif ya. Tapi kita sebagai masyarakat. Ini tidak subjektif, Pak Datuk. Ini Henry Septa sebagai wali kota. Ya, ya, jadi betul. Ada juga positifnya. Cuma kita melihat bagaimana kalau menjalankan apa yang ada saja, siapapun akan bisa. Ini kepemimpinan, ada proses dan ada kaderisasi dan bentuk implementasinya harus terukur. Oleh sebab itu kita melihat sekarang saja 2 bulan waktu dalam bentuk mengevaluasi yang jelas PAD kita rendah. PAD rendah itu akibat daripada profesional dalam memanage atau memetakan apa yang menjadi sumber potensi yang bisa menghasilkan. Dan ini ya menjadi faktor yang sangat menghambat hingga kita sering anggaran ini dipangkas, refocusingnya itu dipangkas. Kenapa? Kemampuan daripada objek-objek yang bisa mendatangkan hasil di kota ini terabaikan secara seksama. Oleh sebab itu perlu sekali profesional, saya maksud dari awal tadi apa? Memberikan tempat kepada orang-orang yang mampu sesuai dengan keahliannya. Sehingga tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi suatu laporan ABS, dan kemudian deteksi. Kenapa? Wali kota, pimpinan kota itu tidak harus formal. Bisa pagi-pagi bisa mencek kondisi kota ini. Nggak perlu pakai ajudan, itu tergantung. Lihatlah Pak Sarulujud, melihat kepada lingkungan kebersihan. Pagi-pagi datang di kota. Artinya begini, bagaimana kita ini bisa melihat Padang ini sebagai bahagian sumber potensi pendapatan PAD-nya itu meningkat. Contoh kasus, parkir. Di Padang kan satu potensi parkir sangat-sangat banyak. Potensi berapa titik parkir yang ada di kota, coba hitung. Dan kita lihat berapa penghasilan daripada objek parkir ini. Bagaimana pengelolaan yang profesional? Ini yang perlu kita kaji secara mendalam. Ini yang paling kecil contohnya. Lain lagi nanti kita kaji pariwisata. Lain lagi kaji sumber-sumber potensi penghasilan pajak lainnya. Ini yang harus kita benahi secara mendalam. Kalau tidak, tanpa adanya pendapatan tidak mungkin kita bicara hal-hal yang lain. Maka sebab itu pemetaan daripada kondisi, peta daripada potensi ini harus dikaji dan kita evaluasi. Dan saya rasa ada perlu dibawahi, masyarakat jangan dibeban lagi dengan acara-acara yang sifatnya anggarannya tidak ada dan masyarakat beriur untuk acara tersebut. Saya itu sering memberikan masukan kepada masyarakat. Kenapa? Karena itu masyarakat meminta sumbangan door to door kepada masyarakat untuk kegiatan. Misalnya lomba rabana, lomba masak-memasak, itu bukan itu kegiatan berikan saja ke masyarakat pada tingkat level bawah. Tapi itu yang menjadi ukuran. Kumpul-kumpul itu tidak masanya sekarang. Yang masa bang SDN, scientific knowledge, empiris berpikir, sehingga kesejahteraan masyarakat bukan konsumtif lagi. Bisa menghasilkan produktivitas, sehingga tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Apa polanya? Ketahanan pangannya bagaimana? Bagaimana sektor ekonomi mikro? Apakah itu ada di bidang-bidang atau di teknis yang menjalankan? Coba kita evaluasi secara menyeluruh, akuntabilitasnya terukur. Tidak hanya menghabiskan anggaran, tapi terukur anggaran habis itu target profesional untuk apa? Berubahkah pola yang dilaksanakan? Kalau tidak, kita evaluasi lagi. Itu tugas pemerintah itu sebetulnya. Nah, sebab itu bagi kajian-kajian kita bersama, maka saya sampaikan, masing-masing kelurahan punya potensi, masing kecamatan punya potensi. Apakah itu bisa menjadi market penghasilan daerah? Ini tugas pimpinan kota bersama DPR. Yes, itu jelas dan ngeri pandang para tua ini kalau kita cermati dengan kepala dingin. Memaknai ungkapan-ungkapan Datuk Irwan Bashir ini harus dengan kepala dingin, jangan dengan kepala emosi ya. Apalagi yang kepala terantuk ke dinding, baru menilai pandangan para Datuk. Karena leader atau pemimpin itu kata kuncinya adalah pelayan, tidak dilayani. Dan Padang ini sebenarnya kaya. Potensi PAD kaya, tapi itu belum tergarap maksimal. Walaupun para birokrat cerdas-cerdas ada di Pemko Padang semuanya, tapi tetap juga hasil PAD-nya melempem. Nah, ini yang diungkit oleh para. Harusnya peran kepala daerah
mengevaluasi ini. Hingga itu 2 bulan akhir periode pertama Pak Henry Septa dan Pak Ekos, harusnya ini menjadi sebuah prioritas. Hingga pejabat yang akan melanjutkan smooth dan enak. Dan Pak Henry bisa mengatakan kepada khalayak ramai bahwa penataan penguatan PAD Kota Padang itu ada di era saya. Ya kan, betul perikatan. Ini seremonial, tapi rakyat juga yang dibebani. Ini yang disayang oleh Pak Datuk sebagai tokoh masyarakat Sumatera Barat. Nah, ketika ini ada banyak celahnya Pak Datuk. Tentu 2024 pilkada serentak nasional ini berat dong bagi Pak Henry ini. Ya. Bagaimana itu menurut Pak Datuk? Ya, kalau yang dinamakan suatu proses kepemimpinan dinamika ini lepas masyarakat. Ini Pak Datuk salah satu calon disebut orang ya. Setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Artinya apa? Kita terlepas daripada suksi kepemimpinan. Kita bicara evaluasi dan masyarakat sekarang sudah cerdas. Contohnya cerdas gimana? Pekerjaan dilakukan oleh, saya tidak sebutkan namanya, yang mengatasnamakan, mengumpulkan saksi, mengumpulkan pola politik. Masyarakat itu tahu semua, bukan tidak tahu. Yes. Cuma masyarakat dia bukan berarti mengiyakan, tapi melihat fenomena daripada suatu pola yang hanya sifatnya kekuasaan. Nah, kalau li estemoi, kekuasaan itu segalanya, maka pemerintah ini akan terabaikan. Karena ada kotak-kotak masyarakat jadinya. Mana yang dekat dengan kita, mana yang tidak seirama pemikiran. Nah, kalau pimpinan kita, apapun yang ada di tengah-tengah kancah masyarakat adalah warga kita. Karena pemerintahan itu adalah netral, mengayomi, memberikan kontribusi bagi masyarakat supaya sejahtera, dan tidak hanya mempergunakan kesempatan dan kesempitan. Sehingga kadangkala jujur saja, banyak juga pejabat-pejabat pada tingkat level kelurahan atau kecamatan, enggak tugas dia yang dilaksanakan, tugas lain yang dilaksanakan. Dan tugas itu sebetulnya melanggar aturan undang-undang. Nah, ini yang harus dikaji secara mendalam bagi kita. Saya itu tahu semua apa kerja Pak Camat, ada kerja Pak Lurah. Bukan kerja untuk itu, karena itu sudah ada partai-partai, ada kadernya. Bukan pemerintah ini disuruh, karena pemerintah harus independen, netral, tidak boleh ikut serta dalam hal seperti itu. Dan kita tidak bisa tutup mata. Kenapa masyarakat itu melapor kepada saya ini nih? Ya, salah, karena ini namanya suatu mekanisme yang salah. Saya tidak juga melihat, kalau mau ya silakan, kalau tidak mau ya duduk pada tempatnya. Kenapa? Karena ini yang harus diluruskan dalam problem di kota ini. Sehingga masyarakat itu terkotak-kotak jadinya. Terkotak-kotak sehingga bila ada acara ini tidak kelompok dan hadir. Nah, ini yang menjadi saya kurang sependapat dalam melihat suatu permasalahan objektivitas suatu kondisi, dan harapan kita ini siapapun yang akan menjadi wali kota ke depan harus miliknya seluruh masyarakat, bukan milik satu kelompok, satu komunitas, karena itu akan merusak daripada sistem. Penempatan penjabat juga akan bermasalah. Kalau tidak orang suka dia tidak. Ini apa ini? Ada ukurannya sebetulnya. Maka oleh sebab itu undang-undang aturan ASN ini terhadap pelaksanaan pengawasan daripada Panwaslu ya betul-betul lah dilaksanakan. Kenapa? Karena yang masuk-masuk gambar disuruh orang pelaku pemerintahan. Kita itu ketawa saja. Nah, oleh sebab itu ke depan sebagaimana hal-hal ini tidak menjadi suatu merusak sistem yang akan membuat kita ini menjadi objek penderita dengan kekuasaan. Setelah kita berkuasa, kita akan kembali kepada masyarakat. Jadi sehingga apapun kita lakukan dibaca orang, akan dinilai orang. Nah, siapapun jadi penjabat bukan kekayaan yang dinilai, tetapi kemampuan inteligensi, manajemen kepemimpinan, kemampuan mengayomi, kemampuan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Dan itulah yang dinamakan pemimpin. Ya, tapi kita tidak bisa pula Pak Datuk mencari celah itu untuk satu pemimpin saja. Karena pemerintahan kota ini ada wali kota, ada DPRD. Ya. Wah, 5 tahun atau sejak Pak Henry ini memimpin, saya lihat DPRD-nya juga semau-maunya juga. Yang penting apa yang diinginkannya terpenuhi, terserah Pak Wali lah lagi. Artinya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan kota ini menurut Pak Datuk sudah maksimal atau belum? Ya, ini yang dikatakan pemerintahan ya, itu adalah eksekutif dan legislatif. Yes. Nah, kalau pemerintah eksekutif, kalau pemerintahan antara DPR dengan wali kota adalah suatu bentuk tidak terpisahkan. Ya. Nah,
tugas dan fungsinya ini dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk pembuatan anggaran, dalam bentuk membuat aturan. Saya rasa apa yang diproduk oleh DPRD kita itu belum memberikan suatu sanksi atau perubahan-perubahan yang berpikir yang ada di masyarakat. Contohnya, perda-perda itu perda-perda abal-abal kalau saya rasa, karena tidak hanya sekedar dibuat menghabiskan anggaran, kemudian melaksanakan suatu studi banding atau riset segala macam ke daerah lain, cuma hasilnya juga masyarakat tidak ada tahu outputnya yang diharapkan. Sesuka perda masyarakat, tapi nggak tersosialisasi di bawah ya. Perda itu tersosialisasi apabila ada sanksi, ada pada output hukum yang berjalan di tengah masyarakat. Makanya produk hukum yang dilahirkan betul-betul yang tidak asal dibuat dan bisa menjadi bahagian pengayom kepentingan orang banyak yang ada diberlakukan di tengah-tengah kota ini. Maka sebab itu fungsi pengawasan ini yang agak ibaratnya agak lambat. Artinya apa? Karena hal yang bersifat urgen di kota, contohnya, kenapa PAD rendah? Itu perlu dinas terkait yang menyangkut itu, kita DPR mempunyai fungsi untuk itu. Kenapa? Siapa sebabnya? Di mana permasalahannya? Itu kan tugas DPR. Kemudian ada permasalahan di bidang pendidikan misalnya, ada penerimaan siswa. Karena saya masih melihat itu pakai TBC untuk penerimaan siswa oleh para penjabat. Ini sebetulnya kan ini kan sudah kembali kepada titik nadi yang nggak bagus kita jadinya. Tapi melihat situasi sekarang ini kita perlu kajian-kajian yang sifatnya itu ya, terus terang saja dalam hal pelayanan, dalam hal keterpaduan antara DPR dan wali kota, apa yang disampaikan Tok tadi, bukan hanya melaksanakan pokir saja, tapi bagaimana dia bisa membawa suatu potensi yang ada, terutama di daerah dapilnya itu, untuk kepentingan tepat sasaran. Contoh tepat sasaran apanya? Ada bantuan-bantuan itu, tidak orangnya, tapi sasarannya itu salah. Salah mati. Regulasi yang dilahirkan itu ibaratnya target fungsional yang dihasilkan tidak tercapai. Contoh, yang dilatih misalnya ke daerah untuk peningkatan pariwisata, tapi orang yang tidak tinggal pariwisata, yang ikut dalam kegiatan tersebut misalnya, hasilnya apa? Menghabiskan anggaran daerah. Ya, tapi kan hasilnya untuk si dewan itu ada juga. Yang penting pilih saya aja nanti, kan itu. Itu dari segi satu sudut, tapi kita melihat sudut pemerataan, azas manfaat. Kemudian bagaimana kota ini tidak, kalau sudah pemilu tidak bicara lagi daripada orang-orang, kita bicara secara keseluruhan. Karena dia bukan wakil partai, wakil rakyat yang duduk untuk mewakili aspirasi yang ada di masyarakat kota ini. Nah, itu ganas, ngeri, apalagi lebih keras lagi pada tuh ngomong ini, tambah ganas nih. Antara pemerintahan itu, legislatif yudikatif, kayaknya udah simbiosis mutualisme. Nah, dia yang penting jalan program si dewannya, dan Pak Wali silakan jalan pula programnya. Akhirnya tidak ada saling kontrol, itu nggak ada. Dan saya tidak melihat dan tidak pernah mendengar ada wakil rakyat di Padang ini yang gebuk meja atau pukul meja untuk menolak apa yang diinginkan oleh Pak Wali. Sangat. Justru apa yang diinginkan oleh Dewan dikasih oleh Pak Wali. 2 bulan lagi nih Pak Datuk. 2 bulan November, Desember. Kalau ia terjadi, maka terjadilah pejabat. Optimis nah Pak Datuk terhadap apa yang Pak Datuk ungkapkan tadi bisa diatasi oleh seorang Henry Septa dan seorang Eko Sabar 2 bulan dan 45 anggota DPRD Padang. Ya, kalau sekarang ini sudah injury time. Artinya nothing tulus. Artinya begini. Kalau kita lihat situasi dan kondisi kekinian, ini kan tahun politik. Jadi pola yang dilaksanakan oleh baik dari anggota dewan, lebih bagaimana dia bisa untuk duduk kembali. Ini jujur saja. Mendatangi masyarakat dengan pola-pola bagaimana, dengan pokir-pokir segala macam lah. Itu kan uang negara semua. Tapi kita melihat secara objektif saja. Dalam waktu yang seperti ini, untuk memuaskan daripada apa yang problem yang terjadi di kota ini, saya agak miris atau pesimis. Kenapa? Karena dalam 2 bulan ini, sedangkan untuk pengangkatan camat yang kosong saja belum bisa terjadi. Ini kan suatu hal. Saya ini mantan birokrasi juga. Saya ini pergantian itu sebentar kok. Kota Padang banyak pegawai negeri yang pintar-pintar. Banyak produk-produk yang produktif.
Kemudian banyak orang-orang yang punya kemampuan leadership kok seperti ini. Ya, Ini tapi salah satu ASN ukuran. yang pintar-pintar itu nak mau dicucuk hidungnya pada tuh. Wah, ini cara berpikir yang kurang sehat dalam bentuk penempatan daripada potensi-potensi. Ini kita bicara bukan masalah politik, kita bicara bagaimana kita memanage kota ini sesuai dengan fungsi dan peranannya. Pola yang kita harapkan adalah profesional. Sehingga siapapun jadi wali kota kalau tidak profesional, itu akan menghancurkan daripada apa yang menjadi habitat kita bersama-sama ingin ke kota maju. Salah satu contoh ya, saya sangat kecewa saya pribadi ya, harus kita menyewa buang hatta. Tempat buang hatta itu, tempat dinas pendidikan sebagai sumber potensi yang harus digodok. Ya. Coba lihat bagaimana tempatnya saja tidak bagus untuk melayani orang banyak. Ada dari SD, SMP segala macam. Ya. Nah, itu dibangun suatu tempat jiskan dipindahkan. Tempat-tempat ruangan suatu acara-acara yang seremonial kayak segala macam. Mana yang domain kita pentingkan? Pendidikan atau untuk acara-acara Jadi kegiatan? dinas pendidikan ini ngontrak. Kabarnya menurutnya. Nah, ini yang saya sebagai masyarakat. DPR juga tidak tanggap. Kenapa dibiarkan seperti itu? Sedangkan dinas pendidikan adalah produk SDM daripada anak generasi muda Kota Padang. Oh iyalah harus. Nah, harus tempatnya representatif pelayan daripada tingkat mutu kualitas. Dan menempatkan SDM-nya orang betul-betul sesuai dengan latar belakangnya. Itu akan menjadi ukuran program-program kinerja ke depannya. Kalau tidak, tentu hanya sekedar mencairkan anggaran, memberikan guru, dan ini yang harus kita harapkan sekali. Saya rasa sebetulnya kita lihat secara objektif saja, ini perlu perubahan-perubahan yang mendasar. Perubahan itu harus diri kita. Kalau pemerintah, kita adalah dari diri pelaku atau yang menakodai daripada kota harus merubah pola dalam bentuk jangan hanya kelompok. Ini saja. Kalau kelompok, kota ini akan seperti ini juga akhirnya. Oh, kota akan berjalan di tempat kalau pemimpin dan elit-elitnya mementingkan kelompok. Betul. Ya, betul. Betul. Dan sangat miris saya mendengar ketika sebuah dinas yang sentral itu yang pencetak anak-anak bangsa hebat mengelola manajemennya dinas pendidikan, kantornya ngontrak. Itu sedih itu. Dan ini adalah harus segera diatasi. Terlambat ngopi toat mengeksplor Datuk Irwan Basir sebenarnya. Mestinya di awal tahun lalu. Kalau awal tahun lalu ini terungkap, mungkin anggaran bermiliar-miliar atau puluhan miliar untuk membangun dinas pendidikan yang representatif mungkin bisa diadakan oleh Pemko Padang ini. Nah, segmen terakhir sebelum closing statement, ngobrol pintar ini adalah bagian dari pencerahan, bagian dari kritisi, bukan untuk menjustifikasi apalagi menjatuhkan orang secara pribadi. Dan ini kita hadir dengan Pak Datuk Irwan Basir, seorang tokoh Kota Padang yang sudah malang melintang dalam persoalan sosial kemasyarakatan, dalam soal kepemudaan, bahkan sekarang menjadi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat. Siapa yang akan bisa next wali Kota Padang nih, next mayor city ke depan? Ada nggak? Atau harus diimpor pula dari luar? Ya, jadi kita sekarang kan itu tergantung juga melihat situasi dan kondisi karena kita partai politik ya. Ya. Jadi betul. Setelah pemilu itu akan nampak. Setelah pemilu 2024 itu akan nampak kondisi-kondisi yang akan muncul. Mau diimpor, saya rasa masyarakat harus cerdas sekarang lagi. Begini cerdasnya dalam arti bagaimana bisa melihatlah figur-figur pemahaman terhadap birokrasi ini penting. Pemahaman terhadap sosial masyarakat penting. Kenapa? Kalau masih tergantung ya dalam bentuk jenjang suatu proses, harus kita paham dulu, jangan asal kita melihat apa yang diusulkan oleh anak buah. Nah, indikatornya kita harus paham. Karena dalam planning, organizing, acting, dan monitoring itu seorang pemimpin harus tahu wujud yang akan dicapai. Ya, output ya. Ya, outputnya akan dicapai. Maka pemimpin ke depan itu betul-betul bisa memahami kondisi Padang yang kekinian. Apalagi kesembrautan kota ini. Kesembrautan kota ini harus tahu di mana pusat kota yang harus ditumbuh kembangkan sebagai marketnya, lambangnya, potensi sosial ekonominya masyarakat. Sehingga tidak hanya sekedar politik seremonial,
Tidak hanya sekedar mendatangkan tokoh, kemudian dia paham betul culture daripada kota ini. Kenapa? Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan berbeda culture dalam bentuk penerapan dari segi apa? Sendi-sendi daripada kebutuhan, dan sendi-sendi daripada kemanajerialan, kemudian sendi-sendi daripada kearifan yang harus dipahami secara bersama-sama. Ini bukan kesalahan apa-apa. Salah milih pemimpin 5 tahun ke depan juga kita akan hancur. Sampai sekarang, Padang sebagai kota, pusatnya Sumatera Barat, ibu kotanya, terminal saja tidak ada. Sampai ini tidak bisa menerobos. Di mana kendalanya? Ini harus kita paham bersama. Kenapa? Ketika dulu saya masih SMA, masih kuliah, kota Padang ini pusat sentral ekonomi, tak? Adanya segala unsur yang ke sini. Sekarang mana lagi kelihatan kota? Kawasan Pantai Padang, kawasan Pasaraya, seperti kota mati. Ini kenapa? Ini yang harus diterobos untuk ke depan siapapun yang jadi pemimpin wali kota. Tahu dengan kebutuhan dasar. Tidak hanya sekedar menjalankan DIPA, APBD, DAU yang diberikan oleh pemerintah. Tapi betul-betul bisa. Supaya kenapa? Apabila rakyat itu bisa meningkat ekonomi, pasti PAD meningkat. Jadi siklusnya itu saling terkait. Ada putaran rodanya itu. Terakhir, saya sampaikan. Ya. Harapan kami sebelum terakhir pada tuh. Ketika ngobrol pintar bareng Toat ini viral besok ini. Ya. Lalu bergelombanglah orang meminta pada tuh menjadi salah satu the next mayor city ke depan. Ya. Menurut pada tuh. Ya. Innama amru iza arada syai'un ayakul lahu kun fayakun. Artinya, apabila Tuhan menghendaki, kita tidak bisa menolak. Tapi, bagi saya pribadi, kepentingan masyarakat tidak hanya tetap pada kekuasaan. Yes. Karena ketika kita diberi kesempatan, harus manfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Oleh sebab itu, kalau hanya kekuasaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang ambisius, nafsu, sehingga menimbulkan nanti kehidupan kita itu mungkin saja di dunia bahagia, di akhirat nanti. Ya, untuk persoalan itu biarkan aja. Air mengalir. Kenapa? Karena itu adalah dinamika. Yes. Silakan terakhir. Closing statement dari Datuk Irwan Bashir, tokoh masyarakat Kuranji, tokoh masyarakat Kota Padang. Bagi kami masyarakat ya, meminta kepada setiap kesempatan ini masih terakhir dalam 2 bulan ini. Tempatkanlah orang-orang yang punya kemampuan di teknis. Kemudian juga pada tingkat potensi paling bawah kelurahan. Orang-orang yang bisa punya public speaking. Bukan hanya sekedar membuat laporan. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan akar rumput masyarakat. Sehingga menyelesaikan masalah masyarakat pada tingkat paling bawah tidak mampu. Dan ini akan menimbulkan sampai ke kota. Oleh sebab itu bagi kita semua betul-betul seleksilah. Jangan hanya dalam bentuk kepentingan untuk 2024 saja menempatkan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Datuk Irwan Bashir yang menyampaikan di ngobrol pintar bareng Tuhan ini secara to the point. Dan saya berharap siapapun yang mendengar, baik itu Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota atau pejabatnya, jangan sampai merah kuping. Ini bagian dari sebuah pengayaan, masukan-masukan, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Kita akhiri ngopi Toat sore ini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Marto.